Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Sistem Penggerak Industri ingin mempresentasikan materi tentang perancangan sistem penggerak, khususnya pada studi kebutuhan dan juga spesifikasi. Kelompok 9 ini terdiri dari 5 orang anggota, yang dimana ada saya sendiri, yaitu Noval Bayu Frianto, lalu ada Moh Nelvin Junior, ada Ruben William Pasribu, kemudian ada Novan Ramadan Pratama, dan juga Eja Jasyu Muhammadi. Boleh di next. Untuk materi yang akan kita presentasikan, itu terdapat beberapa aspek perancangan sistem penggerak, yang dimana terdapat dua materi, yaitu kebutuhan spesifik dan juga spesifikasi secara teknis. Untuk kedua materi tersebut terdapat beberapa materi lagi. Untuk kebutuhan spesifik itu terdapat beban mekanis, karakteristik kecepatan, dan juga lingkungan operasional. Kemudian untuk submateri dari spesifikasi teknis itu ada pemilihan motor, sistem transmisi, dan juga kontrol. Boleh di next. Untuk materi yang pertama yaitu membahas tentang kebutuhan spesifik ya, itu akan dibahas oleh rekan saya yaitu Eja Jaisyu Muhammadi. Untuk Eja dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih moderator. Dalam kebutuhan spesifik terdapat beban mekanis yang pertama tuh ya. Terdapat beban mekanis. Di mana beban mekanis ini merupakan suatu benda yang mengalami deformasi atau perubahan bentuk dari benda itu sendiri akibat diberi gaya atau torsi dari luar. Nah, beban mekanis ini terbagi menjadi empat. Ada beban statis, beban dinamis, beban inersia, dan gaya gesek. Next. Boleh di next. Nah, di sini kita akan membahas tentang beban statis. Apa sih beban statis itu? Beban statis merupakan beban yang tetap atau beban yang dimiliki dari benda itu sendiri atau besarnya tidak akan berubah atau konstan. Nah, kita mengambil contoh dari kren dan konveyor. Pada kren, beban statis yaitu beban yang bekerja pada saat kren itu mengangkat atau menahan beban dalam posisi diam, tidak bergerak naik, turun, ataupun berayun. Nah, hal tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada percepatan atau gaya tambahan akibat gerakan. Sedangkan beban statis pada konveyor terjadi pada saat material berada di atas eh, belt konveyor itu sendiri tanpa bergerak. Ini menandakan bahwa contohnya pada saat konveyor itu dalam kondisi mati atau sedang tidak beroperasi. Next. Nah, kemudian terdapat beban dinamis. Apa sih beban dinamis itu? Beban dinamis merupakan beban yang dapat berubah-ubah setiap saat atau setiap waktu, baik dari segi besaran ataupun arah. Kemudian dari contoh konveyor dan kerennya, beban dinamis pada kren akan muncul pada saat terjadi gerakan cepat atau terdapat perubahan cepat pada beban yang diangkut. Itu beban dinamis pada kren. Sedangkan pada konveyor, beban dinamis akan muncul pada saat konveyor itu beroperasi, terutama pada saat startup, stop, atau jika ada perubahan lainnya. Nah, perbedaan dari beban statis dan beban dinamis ini terdapat pada definisinya ya, di mana beban statis ini merupakan beban yang bekerja secara tetap atau berubah sangat perlahan gitu. Berbanding terbalik dengan beban dinamis, di mana beban dinamis ini merupakan beban yang berubah dengan secara cepat atau disertai dengan percepatan. Kemudian next. Nah, beban dinamis ini akan saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk materi selanjutnya, yang dimana akan membahas tentang beban inersia dan juga beban gesek, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Ruben. Untuk Ruben, dipersilakan.
Oke, terima kasih kepada moderator. Oke, saya di sini akan menjelaskan mengenai beban inersia pada sistem kendali. Beban inersia sendiri merupakan beban yang terjadi akibat dari sistem kendali, atau misalkan kalau di sini tuh pada motornya itu mempertahankan kondisi awalnya. Kalau pada motor itu kan awalnya kondisinya diam ya. Jadi pada saat diberi sumber tegangan itu tuh akan bergerak. Nah, motor itu tuh tetap akan berusaha untuk mempertahankan kondisi awalnya yaitu diam. Nah, makanya dari itu beban inersia ini dapat mempengaruhi kecepatan si sistem penggerak, kecepatan atau percepatannya, terus konsumsi energinya, dan kestabilan dari sistem penggeraknya itu sendiri. Nah, selanjutnya, oke, ini ada contoh soal tentang cara menghitung beban inersia pada sistem konveyor, di mana di sini tuh pada soalnya ada konveyor yang dirancang dengan sebuah motor, terus ada dua roller, terus ada beltnya. Belt ini yang fungsinya nanti buat tempat taruh barangnya yang nanti dipindahin dari satu titik ke titik lainnya. Yang dimana kalau pada soal ini itu ada kecepatan beltnya itu dibuat sebesar 0,0 meter per second. Terus power supply-nya nih atau apa namanya, tegangan yang dikasih ke si motor ini itu sebesar 230 volt dengan tiga fasa tentunya. Terus diameter dari si rollernya ini sebesar 0,1 meter. Massa dari rollernya itu sebesar 1 kilogram. Terus massa dari belt dengan beban yang dibawanya ini sebesar 7 kilogram. Terus gaya dari luar itu nggak ada atau sebesar 0 Newton. Terus koefisien of sliding surface-nya itu sebesar 0,3, dan untuk belt and roll efisiensinya sebesar 0,9. Nah, di sini eh, kita akan menghitung total inersial lah pada sistem penggerak konveyor ini, yaitu untuk menghitungnya pertama pertama kita hitung inersia dari beban dan beltnya. Untuk rumusnya itu eh, M1. M1 itu massa dari si total massa dari belt dengan bebannya, terus dikali dalam kurung P kali diameter per 2P, terus itu dikuadratkan hasilnya. Nah, itu sama dengan 7 dikali P dikali 0,1 per 2P kuadrat. Hasilnya itu sama dengan 175 kali 10 pangkat min 4 kilometer eh, kilogram meter kuadrat. Terus untuk inersia dari rollernya itu kita pakai rumus 1/8 dikali M2 atau massa dari si rollernya terus dikali diameter kuadrat. Nah, jadi di sini tinggal dimasukin aja angkanya 1/8 kali 1 kali 0,1 kuadrat sama dengan 102 sama 12,5 kali 10 pangkat min 4 eh, meter kuadrat. Nah, dari hasil ini nanti dijumlahin eh, inersia belt dengan beban ditambah 2 kali inersia roller, yang dimana inersia dari roller ini kan ada dua ya, si rollernya ini maka dikali dua, hasilnya sama dengan 200 kali 10 pangkat min 4 kilogram meter kuadrat. Oke, selanjutnya beban gesek. Di sini beban gesek ini merupakan beban yang dihasilkan dari gaya gesek benda yang terjadi di mana benda itu mempertahankan posisi atau arahnya ketika gesekan dengan benda itu terjadi. Kan kalau misalkan ada dua benda, yang satu bergerak dan satunya diam dan saling nempel lah gitu, itu kan pasti terjadi yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini pada sistem penggerak itu ada dua, ada gaya gesek statis dan dinamis. Contohnya untuk gaya gesek statis itu pada roda gigi yang ada di gearbox itu kan terkunci tuh sebelum mulai bergerak. Nah, gesekan statisnya itu ketika terjadi untuk mencegah gigi tersebut tergelincir. Nah, yang kedua itu kayak gesek dinamis, contohnya tuh gesekan antara rel dan roda pada sistem konveyor.
Nah, untuk beban gesekan ini dapat mempengaruhi efisiensi energi, umur pakai komponen, dan kecepatan operasi sistem penggerak itu sendiri. Yang dimana kalau untuk umur pakai kan kalau semakin sering dan bergesekan kan otomatis akan semakin inilah kayak eh, terkikis gitu mungkin jadinya umur pakainya akan semakin menurun. Terus untuk kecepatan ya gara-gara gaya gesek ini pasti sistemnya kan akan melambat gitu. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk materi selanjutnya ini mengenai tentang karakteristik kecepatan dan juga lingkungan operasional, ini akan dijelaskan oleh saya. Karakteristik kecepatan ini adalah suatu hal yang harus kita pahami dahulu ketika kita ingin memiliki sebuah sistem penggerak untuk industri ya. Jadi sebelum kita memulai sebuah industri, sistem penggerak yang akan kita gunakan tuh ada langkah baiknya kita pahami dulu yang ada di pada kecepatannya ya tentunya karakteristiknya agar eh, produktivitas dan efisiensi dan juga kestabilan pada sistem penggeraknya nanti itu akan bagus gitu. Jadi alat yang kita pilih juga jadi sesuai sama kebutuhannya. Nah, untuk karakteristik kecepatan ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu kecepatan tetap dan juga kecepatan variabel, kecepatan bertahap, dan kecepatan transien. Untuk kecepatan tetap, itu adalah sebuah pengertian yang dimana kecepatannya pada sistem penggerak itu adalah secara konstan. Jadi dia tidak ada perubahan kecepatan ketika sedang dilakukannya proses. Lalu ada kecepatan variabel. Kecepatan variabel ini adalah eh, sistemnya itu dia memiliki variabel atau kecepatannya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan beban atau proses yang sedang dilakukan. Jadi ketika beban yang dimasukkan itu berbeda beratnya, maka kecepatannya juga akan berubah. Kemudian ada kecepatan bertahap, yang dimana kecepatan bertahap ini dia biasanya pada sistem penggerak itu memiliki seperti settingan atau pengaturan untuk kecepatannya dari low, medium, dan juga ke high. Tetapi kekurangan itu pada kecepatan bertahap dia tidak bisa merubah kecepatannya secara halus. Jadi sesuai dari knobnya itu aja yang diatur settingannya. Kalau dari low ke high dia bakal istilahnya berubah secara kasar. Lalu yang terakhir ada kecepatan transient. Kecepatan transient ini seperti yang kita tahu ini sebetulnya masuknya ke dalam sebuah gangguan yang dimana sistem penggeraknya ini dia akan mengalami lonjakan arus ya ketika dari keadaan yang awalnya diam menjadi bergerak. Ini bisa disebut dengan kecepatan transient. Boleh di next? Lalu selanjutnya terdapat lingkungan operasional. Ketika kita sudah memahami berbagai karakteristik dari kecepatan sistem penggerak yang ingin kita miliki, kita juga harus memahami lingkungan operasional yang nantinya akan menjadi tempat untuk sistem penggerak tersebut. Jadi kita harus memahami juga nih, bagaimana sih kondisi lingkungan yang akan nantinya menjadi tempat untuk sistem penggerak itu bekerja. Di sini terdapat beberapa faktor lingkungan yang dimana eh, tentunya hal ini bertujuan sama ya untuk memastikan efisiensi dan juga keawetan atau panjangnya umur dari sistem penggerak yang akan kita pilih. Terdapat 4 poin utama ya, yaitu suhu dan kelembapan, paparan debu dan bahan kimia, getaran dan guncangan, dan juga kebisingan. Untuk suhu dan kelembapan, kita harus mengetahui apakah lingkungan operasionalnya nanti itu dapat mengalami perubahan suhu secara ekstrim atau tidak. Bisa jadi dari yang tadinya dingin, lalu ke tiba-tiba jadi panas atau sebaliknya. Dan juga kelembapannya sama seperti itu. Yang kedua, terdapat paparan debu dan bahan kimia. Kita harus mengetahui apakah sistem penggerak yang kita pilih nanti itu
sangat rentan terhadap debu dan juga bahan kimia atau tidak. Karena seperti yang kita tahu, jika terlalu banyak debu ya yang berada di lingkungan operasional nanti, sistem penggerak itu bisa akan mengalami kemacetan atau mudah terjadi overheat karena debu yang menempel. Jadi menghambat udara masuk. Lalu yang ketiga terdapat getaran dan guncangan. Apakah di lingkungan operasional kita dapat berguncang atau dapat terjadi getaran dengan mudah gitu ketika adanya sistem penggerak ini. Lalu yang terakhir ada kebisingan. Kalau kebisingan ini sebenarnya dia bukan lebih ke arah alat sistem penggerak ya, tetapi dia akan mempengaruhi dari para pekerja yang bekerja dekat dengan sistem penggerak ini. Apakah terlalu bising atau tidak? Karena ketika sistem penggerak eh, para pekerja bekerja di tempat yang bising itu akan mengganggu konsentrasi ketika sedang bekerja dan juga dapat terjadinya miskomunikasi antara satu pekerja dengan yang pekerja yang lainnya sehingga nanti sistem penggerak bisa jadi disetting secara salah gitu ya. Untuk lingkungan operasional ini itu juga terdapat beberapa cara untuk menanggulanginya ya. Seperti suhu itu kita bisa memasang seperti alat pendingin atau semacamnya agar ketika suhunya panas itu sistem penggerak bisa dapat beroperasi dengan suhu yang normal. Lalu untuk paparan debu juga kita bisa seperti memasang apa namanya filter udara, filter debu dan bahan kimia sehingga debu yang ingin bisa yang masuk ke sistem penggerak itu dapat terfilter dengan baik sehingga tidak menghambat kinerja dari sistem penggerak tersebut. Lalu getaran dan guncangan dan juga kebisingan ini bisa kita lakukan dengan menambah eh, apa ya peredam sehingga tidak terjadi getaran dan juga kebisingan yang sangat mengganggu para pekerja ketika melakukan pekerjaan dengan menyeting sistem penggerak tersebut. Boleh di next? Ya, untuk materi selanjutnya yang dimana akan membahas tentang kebutuhan spesifik akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Novan. Untuk Novan dipersilahkan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pembahasan tentang perancangan sistem penggerak, khususnya dalam pemilihan spesifikasi teknis pada sistem penggerak. Nah, di sini saya akan membahas tiga hal. Yang pertama itu ada pemilihan jenis motor, kemudian pemilihan jenis sistem transmisi, dan yang terakhir ada pemilihan jenis kontrol. Nah, eh, pemahaman tentang masing-masing komponen ini tentunya sangat penting. Kenapa? Seperti yang disebutkan oleh Noval sebelumnya, hal ini penting agar sistem yang nantinya dirancang bisa berjalan dengan baik dan juga efisien. Nah, kemudian di sini untuk yang pertama itu ada pemilihan jenis motor. Di sini ada 3 jenis motor yang terdapat pada tabel, yaitu ada motor induksi asinkron, motor sinkron, dan motor DC. Di sini motor induksi asinkron terkenal karena harganya yang terjangkau, daya tahannya yang baik, dan juga perawatannya yang terbilang cukup mudah. Motor ini cocok untuk aplikasi dengan beban tinggi, meskipun kecepatannya bisa berubah-ubah tergantung beban, sehingga kontrolnya agak susah. Kemudian ada motor sinkron yang unggul karena kecepatan operasionalnya yang tetap dan juga stabil, sehingga efisien ketika beban juga konstan. Namun kekurangan dari motor sinkron ini memerlukan sistem yang lebih kompleks, sehingga berpengaruh pada perawatannya yang harus
lebih diperhatikan lagi. Terakhir ada motor DC yang bisa dibilang di sini mudah diatur kecepatannya dan memiliki torsi tinggi di kecepatan rendah. Meski sayangnya biaya perawatannya cenderung lebih tinggi dan daya tahannya belum tentu sebaik motor induksi ataupun motor sinkron. Oke, bisa diganti slide-nya. Tolong bisa diganti. Nah, selanjutnya kita bahas pemilihan sistem transmisi, di mana sistem transmisi ini dipakai untuk mengalihkan tenaga dari motor ke bagian mekanis. Misalnya sistem di sini ada sistem gear, belt, chain, hidrolik, dan pneumatik. Nah, di sini sistem gear menawarkan efisiensi tinggi dan bisa menghasilkan torsi serta kecepatan yang terbilang besar. Plus, gear ini memiliki fleksibilitas dalam mengubah arah rotasi. Nah, tapi kekurangan dari gear ini memerlukan pelumasan yang rutin dan mempunyai biaya yang lebih mahal. Kemudian ada juga sistem belt. Di sini sistem belt bisa dibilang lebih ekonomis dan bisa meredam getaran dengan baik tanpa butuh pelumasan yang lebih sering jika dibandingkan dengan gear. Tapi di sini kekurangannya itu tingkat efisiensinya jauh lebih rendah dan ada resiko slip yang bisa menurunkan performa. Nah, kemudian di sini ada sistem chain, merupakan pilihan lain yang mampu menghasilkan torsi tinggi dengan risiko slip yang lebih rendah dibandingkan dengan belt. Meskipun suaranya agak lebih bising gitu, dan tetap memerlukan pelumasan namanya. Kemudian tidak ketinggalan juga di sini ada hidrolik dan juga pneumatik ya. Banyak di mana kedua sistem transmisi ini tuh banyak dipakai ya. Kemudian di sini untuk pneumatik banyak dipakai untuk aplikasi dengan beban berat. Nah, kemudian di sini ada hidrolik mampu menghasilkan torsi yang besar. Sedangkan di sini pneumatik kekurangannya itu responnya cepat, tapi tidak menghasilkan panas juga, meskipun keduanya biasanya efisiensinya lebih rendah dan perawatannya ya sedikit lebih ribet lah. Kemudian bisa dilanjutkan. Nah, di sini yang terakhir itu pemilihan jenis kontrol ya. Di sini ada VFD, Variable Frequency Drive, kemudian ada PLC, Programmable Logic Control, dan yang terakhir itu ada IoT, Internet of Things. Nah, ketiga sistem pengendali ini sangat membantu dalam mengoptimalkan sistem penggerak. Nah, di mana VFD memungkinkan pengaturan kecepatan motor secara fleksibel sehingga meningkatkan efisiensi energi. Meski kadang di sini bisa terganggu oleh harmonik. Sementara itu ada PLC yang menawarkan fleksibilitas tinggi dalam pemrograman dan bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan operasi. Walaupun bisa dibilang untuk investasi dalam penggunaan PLC ini lumayan tinggi ya, dan juga membutuhkan tenaga ahli untuk pengaturan serta perawatannya. Nah, namun di sisi lain ada IoT yang memungkinkan monitoring dan kontrol secara real time yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Namun kekurangan dari IoT ini kinerjanya sangat bergantung pada kualitas jaringan dan bisa
terpengaruh oleh interferensi dari luar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Untuk yang terakhir, yang dimana akan membahas tentang perancangan dari konveyor dan juga kren, ini akan dipresentasikan oleh Nelvin Junior. Silakan, Nelvin. Baik, terima kasih Novel atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan tentang perancangan konveyor. Di sini kita mempunyai kebutuhan spesifik dengan kriteria tertentu, yaitu berat materialnya kurang lebih 10 kilogram, waktu operasinya kurang lebih 8 jam per hari, kecepatan konveyor 0,5 sampai 1,5 meter per second, lingkungannya suhu normal berkisar 25 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Sedangkan jarak perpindahan materialnya 15 meter. Nah, untuk spesifikasi teknis agar memenuhi kebutuhan spesifik ini membutuhkan komponen tertentu, yaitu material rangkanya menggunakan baja karbon anti karat, kemudian jenis motornya menggunakan motor asinkron, kecepatan konveyor 0,5 sampai 1,5 meter per second, kemudian transmisinya menggunakan belt dan roller untuk konveyor. Belt dan roller untuk transmisi konveyor ini sudah sangat umum digunakan dalam penggunaan konveyor. Kemudian sistem kontrolnya menggunakan variable frequency drive atau VFD. Nah, jadi motor asinkron akan menggunakan sistem kontrol VFD ini, variable frequency drive ini, agar dapat mengatur kecepatan konveyor lebih optimal. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu studi kasus perancangan kren, di mana kita memiliki kebutuhan spesifik, yaitu berat materialnya kurang lebih 10 ton, waktu operasinya kurang lebih 8 jam per hari, kecepatan kerennya 0,5 meter per second, dan kecepatan itu tetap, dan lingkungannya itu suhu lembab berkisar 10 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius, dan jarak perpindahan materialnya 15 meter. Untuk spesifikasi teknis agar menjawab kebutuhan spesifik ini, kita membutuhkan material, yaitu material rangka yaitu baja karbon anti karat, jenis motor yang motor sinkron. Motor sinkron ini digunakan karena dapat mempertahankan kecepatan yang lebih efisien dibandingkan motor lain. Kemudian kecepatan kerennya disesuaikan sesuai dengan kecepatan keren yang dibutuhkan. Walaupun tidak ada beban, tetap kecepatannya 0,5 meter per second. Kemudian transmisinya menggunakan green gear dan pulley untuk kren. Gear dan pulley ini, pulley atau katrol, akan menghasilkan torsi yang tinggi sehingga dapat mengangkat beban yang berat sekalipun. Kemudian sistem kontrolnya menggunakan PLC. PLC sangat efisien dalam penggunaan kren ini, meskipun seperti yang dikatakan oleh saudara Novan lebih kompleks dan membutuhkan ahli dalam di bidangnya. Kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam perancangan kren ini karena memiliki suhu yang lembab yaitu sekitar 10 derajat hingga 25 derajat Celcius ini. Jadi kita membutuhkan eh, material yang tahan karat atau bersertifikasi IP minimal 55 atau bisa 65. Oke, sampai situ studi kasusnya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, untuk materi dari kelompok kami, yang dimana membahas tentang perancangan sistem pada studi kebutuhan dan spesifikasi, telah selesai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai kelompok 9. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.